Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari DPR RI untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu resmi DPR sepakat awasi semua honorer diangkat sebagai P3K per Desember 2024. Inilah 3 solusi dari Komisi 2. Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah Indonesia saat ini tengah melaksanakan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K khusus bagi tenaga honorer. Langkah rekrutmen P3K 2024 ini memberikan harapan besar bagi para honorer yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun di berbagai instansi pemerintah. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, terdapat 1,7 juta tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN. Namun, proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini dilakukan secara bertahap dengan memastikan keabsahan data serta menghindari manipulasi. Komisi 2 DPR RI melalui salah satu anggotanya yaitu Mardhani Alisera menegaskan bahwa DPR akan mengawasi jalannya proses seleksi ini agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Undang-undang ini menargetkan penyelesaian masalah tenaga honorer paling lambat pada Desember 2024. Namun, terdapat tantangan besar dalam pelaksanaannya. Yang pertama, mengenai masalah administrasi dan solusi. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah persoalan teknis administrasi. Mardhani menyatakan bahwa sebanyak 500.000 dari total 1,2 juta formasi yang diajukan tidak memenuhi syarat administrasi. Ia menekankan pentingnya kemudahan dalam menyelesaikan masalah ini, terutama jika kendala yang dihadapi hanya terkait dokumen seperti surat keterangan yang tidak lengkap. Menurutnya, mereka yang telah mengabdi puluhan tahun layak mendapatkan perhatian lebih. Selanjutnya, mengenai penurunan kualifikasi pendidikan. Permasalahan lain yang muncul adalah terkait penurunan kualifikasi pendidikan dalam penempatan formasi. Beberapa honorer yang telah mengabdi selama 15 tahun dengan gelar sarjana atau S1 harus menerima penempatan
di posisi yang mensyaratkan ijazah SMA atau SMP. Komisi 2 DPR mengusulkan agar proses penyesuaian kualifikasi dilakukan setelah mereka diterima. Dalam waktu singkat, honorer tersebut dapat menyesuaikan kualifikasi sesuai hak dan kompetensi mereka. Selanjutnya yaitu solusi bagi masalah keuangan daerah. Masalah pengadaan atau pendanaan gaji P3K di daerah juga menjadi perhatian utama. Banyak pemerintah daerah menghadapi kendala anggaran, terutama mereka, karena aturan yang membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari total anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, Mardani mengusulkan agar Kementerian Keuangan dan pemerintah pusat mengambil tanggung jawab lebih besar. Pemerintah pusat diharapkan mengalokasikan anggaran khusus untuk membiayai tenaga honorer yang belum tercover di daerah. Dengan demikian, seleksi P3K tahun 2024 ini membawa harapan besar bagi para tenaga honorer, khususnya bagi non-ASN yang telah mengabdi. Demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Komisi 2 DPR RI untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu resmi DPR sepakat awasi semua honorer diangkat sebagai P3K per Desember 2024, dan ini 3 solusi dari Komisi 2. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.